Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di acara mini webinar kelompok 19 dari Pengelolaan Sumber Daya Air Universitas Negeri Medan. Ayo. Puji syukur saya ucapkan atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Karenanya kita masih dapat berkumpul walau secara virtual ini melalui mini webinar pengelolaan sumber daya air kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk para partisipan semua yang berasal dari dalam lingkungan Universitas Negeri Medan maupun yang berada di luar lingkungan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya kenalan dulu ya. Saya Arisdina Rizkila, mahasiswi S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Medan. Saya di sini selaku moderator yang akan memandu acara mini webinar ini dari awal hingga penghujung acara nanti. Untuk para partisipan nih, ada beberapa tata tertib acara yang sekiranya harus dipatuhi ya. Yang pertama itu, untuk para partisipan dimohon untuk menonaktifkan mic atau audio saat memasuki link Zoom maupun saat acara sedang berlangsung. Peserta boleh mengaktifkan mic atau audio ketika dipersilahkan oleh pembantu acara, yaitu saya sendiri. Yang kedua, partisipan dimohon untuk mengaktifkan kamera dan silahkan menggunakan background yang sudah kami berikan di grup tadi ya. Yang ketiga, selama acara berlangsung, silahkan isi presensi yang nanti akan kami berikan melalui kolom chat dan diharapkan mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir, partisipan silahkan mengganti nama akun Zoom masing-masing dengan format nama peserta _ asal instansi. Saya ulang, partisipan silahkan mengganti nama akun Zoom dengan format nama peserta _ asal instansi. Baik, acara akan kita mulai. Acara yang pertama yaitu adalah penyampaian materi pertama oleh Bang Joni Christian dengan topik pengenalan seputar air bersih. Jadi Bang Joni Christian ini salah satu mahasiswa Teknik Sipil Universitas Negeri Medan yang menjadi pemateri pertama. Baik, kepada Bang Joni, saya persilakan waktu dan tempatnya. Kemudian saya izin share screen ya. Apa share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Oke. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Saya Joni Christian Telemenua sebagai pemateri 1 dan di sini saya akan menjelaskan materi pengenalan air bersih. Lanjut moderator. Jadi definisi air bersih
Dan manfaat air bersih, sumber air bersih. 3. Standar baku mutu air bersih, pencemaran air bersih, penyebab pencemaran air, dampak pencemaran air, dan terakhir yaitu usaha menjaga air tetap bersih. Selanjutnya itu apa itu air? Air adalah salah satu senyawa kimia yang mana keberadaannya merupakan kebutuhan utama bagi makhluk hidup di bumi ini. Karena mempunyai peran penting. Aktivitas seperti contohnya aktivitas seperti untuk mandi, minum, mencuci, dan sebagainya. Semuanya membutuhkan air sebagai komponen yang terpenting. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain. Dan terdapat juga menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang dimaksud dengan air adalah semua air yang terdapat pada di atas maupun di bawah permukaan tanah. Termaksud dalam pengertian ini air permukaan air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Baiklah, jadi sekitar 96 sampai 97% air yang ada di bumi ini berasal dari air laut, yang merupakan air asin, dan sisanya yaitu 3% berupa air tawar, dan 2/3-nya bagian dari air tawar tadi berasal dari glacier dan kutub es. Air bersih adalah sumber daya berupa yang bermutu baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari atau disingkat dengan WHO. Definisi air bersih menurut World Health Organization atau WHO ialah air bersih merupakan jenis sumber daya berupa air yang bermutu baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari. Air bersih yang digunakan untuk keperluan domestik seperti konsumsi, air minum, dan persiapan makanan. Dan terdapat juga di menurut Permenkes nomor 32 tahun 2017, yaitu tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higienis sanitasi, kolam renang, sumber aqua, dan pemandian umum. Air untuk keperluan higienis sanitasi adalah air dengan kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, yang kualitasnya berbeda dengan kualitas air minum. Masuk pada manfaat air bersih. Terdapat 3 manfaat, yaitu yang pertama memenuhi cairan tubuh, membantu aktivitas sehari-hari, dan irigasi pertanian. Di sini yang pertama yaitu dapat memenuhi cairan dalam tubuh. Kandungan air dalam tubuh manusia adalah sekitar 60 sampai 70% dari berat tubuh kita. Air sangat penting bagi organ-organ dalam tubuh untuk bekerja dengan baik. Dan yang kedua, membantu kegiatan sehari-hari. Air bersih sangat dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari seperti memasak dan mencuci. Jika air yang kita gunakan untuk memasak tidak bersih, maka ada efek sampingnya yaitu rentan terserang penyakit. Baju yang kita cuci juga tidak bersih maksimal. Dan yang terakhir yaitu ada irigasi, juga merupakan faktor
bisa mengganggu kesuburan tanah. Dan bila tanah tidak subur, sama saja dengan menghambat pertumbuhan tanaman. Dan terdapat juga menurut Suasana pada tahun 2003 mengatakan yaitu air tersebut tidak dapat langsung dimanfaatkan karena mungkin tercampur dengan pengotor-pengotor tertentu yang berasal dari bermacam-macam sumber pengotor atau seperti contohnya itu pada industri, rumah tangga, pertanian dan lain-lain. Sumber air bersih. Standar baku mutu air bersih yang digunakan air hujan merupakan air angkasa dan ketika turun dan melalui udara akan melarutkan benda-benda yang terdapat di udara. Dan yang kedua terdapat pada air permukaan. Air permukaan adalah air yang berasal dari sungai, selokan, rawa, parit, bendungan, danau, laut, dan air tanah. Dan yang ketiga yaitu dari air tanah. Air tanah adalah air hujan yang mencapai permukaan bumi, akan menyerap ke dalam tanah dan akan menjadi air tanah. Selanjutnya, standar baku mutu air bersih. Standar baku sesuai dengan Menkes nomor 32 tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higienis sanitasi, kolam renang, solusi aqua, dan pemandian umum. Itu standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air untuk keperluan higienis sanitasi meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia yang dapat berupa parameter tambahan. Diperiksa secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan sedangkan parameter tambahan hanya diwajibkan untuk diperiksa jika kondisi geohidrologi mengindikasikan adanya potensi pencemaran berkaitan dengan parameter tambahan. Dan parameter wajib untuk parameter kimia yang harus diperiksa untuk keperluan higienis sanitasi meliputi satuan pH, besi, fluorid, kesadaran, mangan, nitrat, dan deterjen, pestisida total, dan lain-lain. Dan terdapat juga 10 parameter tambahan yang meliputi contohnya itu air raksa, arsen, kadmium, kromium dengan valensi 6, selenium, seng, sulfat, timbal, benzene, dan zat organik. Parameter tambahan tadi ditetapkan oleh Perda Kabupaten atau Kota dan Otoritas Pelabuhan atau Bandar Udara. Dan parameter wajib untuk parameter fisik yang harus diperiksa untuk keperluan higienis sanitasi meliputi kekeruhan warna total dissolved solid atau yang disingkat dengan TDS, suhu, rasa, dan sedangkan parameter wajib untuk parameter biologi yang harus diperiksa untuk keperluan higienis sanitasi yang meliputi total kaliform dan coli dengan satuan atau unit colony forming unit dalam 100 ml sampai air. Lanjut. Apakah air bersih dapat tercemar? Itu jawabannya tentu saja bisa. Biasanya air sangat
Moderator lanjut. Sepertinya pemateri satu kita mengalami gangguan sinyal ya. Kami sedang berusaha untuk agar dia join lagi. Mohon maaf ya pada para partisipan, pemateri kami sedang berusaha untuk memasuki link Zoom terkendala oleh sinyal. Sembari menunggu pemateri, kami sudah mengirimkan link presensi di kolom chat, silakan
untuk diisi ya. Baik, mohon maaf seluruhnya tadi ada tergangguan jaringan. Moderator, oke. Baik, saya lanjutkan. Itu jawabannya tentu saja ya. Suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia disebut dengan pencemaran air. Terdapat juga pada definisi lain menurut Permen nomor 82 tahun 2001 yaitu tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Pencemaran air didefinisikan sebagai pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun hingga tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Cemaran air. Cemaran air diakibatkan oleh pencemaran atau polutan yang berupa gas, bahan-bahan terlarut pada partikulat, cemar memasuki badan air dengan berbagai cara. Misalnya melalui atmosfer, tanah, limpasan atau itu runoff, pertanian, limbah domestik dan perkotaan, pembuangan limbah industri, pertambangan dan pengelolaan mineral. Diberikan pencemaran. Jadi ada arti gambar ini adalah yaitu pencemaran air biasanya terdapat pada sumber-sumber air seperti di danau, sungai, laut yang disebabkan oleh aktivitas manusia sendiri. Air dikatakan tercemar jika tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Walaupun fenomena alam seperti gunung meletus, badai dan gempa bumi merupakan penyebab utama perubahan kualitas air. Namun fenomena tersebut tidak dapat disalahkan sebagai penyebab dari pencemaran air tersebut. Penyebabnya terdapat 4 penyebab yaitu limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan pengundulan hutan. Penyebab dari penyebaran air ini berasal dari limbah industri, perumahan, pertanian, dan rumah tangga, dan penangkapan ikan dengan menggunakan racun, polutan industri antara lain polutan organik atau contohnya itu limbah cair, polutan anorganik atau padatan logam berat dan sisa bahan bakar, tumpahan minyak, tanah, dan oli. Dan selain itu pengundulan hutan, baik untuk pembukaan lahan pertanian, perumahan, dan konstruksi bangunan lainnya mengakibatkan pencemaran air tanah juga. Dan apa dampaknya? Nah, baik, dampak pencemaran air terbagi menjadi 4 sesuai dengan pada tahun 2004. Itu pertama terhadap kehidupan biota air. Banyaknya zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut, sehingga mengakibatkan
kebutuhan oksigen terganggu matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat. Dan yang kedua yaitu dampak dari kualitas air tanah. Dan yang ketiga dampak dari kesehatan air sebagai media untuk hidup mikroba patogen. Dan yang keempat dampak terhadap estetika lingkungan. Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar, yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat di samping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Apa saja usaha agar air tetap bersih? Baik. Hanya menempatkan daerah industri jauh dari pemukiman. Dan yang kedua, mengatur pembuangan industri. Ketiga, melakukan gerakan penghijauan. Dan misalnya yang dapat dilakukan untuk menjaga air tetap bersih, ya misalnya menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah perumahan atau pemukiman. Dan yang kedua, pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. Ketiganya, melakukan pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat-zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran. Dan ada juga memperluas gerakan penghijauan, melakukan tindakan tegas terhadap perilaku pencemaran lingkungan, dan terakhir itu memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup sehingga manusia lebih mencintai lingkungannya hidup. Baik, sekian dari hasil penjelasan mengenai air bersih yang telah saya sampaikan. Jika ada kata salah dalam pengucapan atau lainnya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Bang Joni atas penyampaian materinya yang insya Allah bermanfaat ya buat kita semua. Baik, sebelum masuk ke acara selanjutnya, saya ingatkan kembali kepada para partisipan untuk menonaktifkan mic atau audio saat acara sedang berlangsung dan diperbolehkan mengaktifkan mic atau audio ketika dipersilahkan ya. Kemudian partisipan juga dimohon untuk mengaktifkan kamera dan silakan menggunakan background yang sudah kami berikan. Silakan isi presensi yang telah kami berikan melalui kolom chat yang sudah diberikan ya. Saatnya masuk ke acara yang kedua, yaitu penyampaian materi kedua oleh Kak Nur Simadewi dengan topik kondisi dan ketersediaan air bersih di Kota Medan. Pada Kak Nur Sima, silakan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan kondisi dan ketersediaan air bersih di Kota Medan.
air bersih di Kota Medan, kondisi Kota Medan, keterkaitan kondisi Kota Medan, keterkaitan jumlah penduduk dengan ketersediaan air bersih, aktivitas masyarakat terkait penggunaan air bersih, keterkaitan kondisi dengan ketersediaan air bersih, upaya penyediaan dan menjaga air bersih. Air bersih. Kita akan mengulas kembali apa itu air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan pokok manusia, di mana kebutuhannya dari penduduk masyarakat dan juga pola hidup masyarakat terhadap air. Air bersih merupakan salah satu faktor penting bagi kesehatan manusia. Maka dari itu, air bersih pun menjadi salah satu prioritaskan bagi seluruh makhluk hidup. Kota Medan. Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang dengan luas sekitar 26,1 kilometer kubik yang kota terbesar di Indonesia. Kota Medan juga merupakan salah satu kota metropolitan dengan fungsi kota sebagai pusat kegiatan nasional atau PPKN. Sebagian besar wilayahnya merupakan Sepertinya pemateri 2 kami juga mengalami kendala sinyal ya. Mohon maaf. Maaf, saya akan lanjutkan. Medan
Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara dengan luas sekitar 265,1 km kubik yang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota Medan juga merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota Medan kota metropolitan yang dengan fungsi merupakan pusat kegiatan nasional atau PKN. Sebagian besarnya wilayahnya merupakan dataran rendah, ketinggian antara 2,5 sampai 37,5 meter dataran rendah. Medan berbatasan dengan Selat Malaka, sehingga menjadi kota perdagangan industri dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Kondisi sumber air bersih Kota Medan. Analisa daily pada 2015, hasil riset yang ada di sekitar Kota Medan telah mengalami pencemaran limbah domestik, limbah pabrik, dan hanya sumber air Sibolangit yang satu-satunya sumber air yang paling baik saat ini. Riset tersebut dilakukan untuk membahas bagaimana cara agar air di PDA di Sibolangit tidak habis dan tidak tercemar. Dengan riset itu, PDAM Tirtanadi untuk bekerja sama dengan pemerintahan Deli Serdang maupun Provinsi Sumatera Utara yang berguna untuk meluaskan daerah resapan air. Untuk Kota Medan sendiri, pelayanan ketersediaan air bersih ditangani oleh PDAM Tirtanadi. Keterkaitan jumlah penduduk dengan ketersediaan air. Tren jumlah penduduk Kota Medan dari 2018 sampai 2020 menunjukkan kenaikan. Dapat dilihat bahwa penduduk Kota Medan dapat bertambah puluhan hingga ratusan jiwa per tahunnya. Kebutuhan terhadap air bersih semakin terasa sejalan dengan perkembangan pesat pertambahan penduduk di Kota Medan. Apabila kebutuhan akan air semakin bertambah, maka harus dipenuhi pula kebutuhan tersebut sehingga ketersediaan semakin lama akan semakin menurun. Aktivitas masyarakat terkait penggunaan air bersih. Pada umumnya, masyarakat menggunakan air bersih untuk melakukan aktivitas keseharian seperti minum, memasak, mandi, mencuci pakaian dan kendaraan, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Dari Satya Anugrah 2017, menurut mereka, sesuai dengan audit BPKB, 30% wilayah Kota Medan masih krisis air. Ini dikarenakan Kota Medan masih kekurangan sumber air baku. Selain itu masih banyak pipa-pipa lama yang masih dioperasikan sehingga mempengaruhi kualitas air. Sebagaimana diketahui, kualitas air sumur dan air sungai di berbagai daerah dilakukan kelurahan besar dan kelurahan Renggas Pulau. Program ini bernama Master Meter, yang mana program ini merupakan program kerjasama
antara Coca-Cola Foundation Indonesia dengan USAID, PDAM, dan Perkumpulan Artajaya. Menurut Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, hal ini merupakan salah satu solusi untuk menyediakan fasilitas air minimum perpipahan dan senantiasa yang layak bagi masyarakat. Direktur Utama PDAM Tirtanadi, Kabid Bedi, menjelaskan bahwa ada 6 lokasi master meter di cabang Medan Labuhan, sekitar 400 sambungan rumah. Upaya menjaga air bersih di Kota Medan. Untuk menjaga sungai dari pencemaran limbah, pihak PDAM Tirtanadi bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan BLH Kota Medan. Pihak BLH kini memiliki program sungai bersih, yakni program menjaga sungai yang betul-betul ramah dengan lingkungan, di mana masyarakat tidak buang sampah sembarangan. Program ini dilaksanakan di Sungai Deli dan Sungai Belawan. Jadi, sungai ini betul-betul dijaga kebersihan karena bukan hanya Tirtanadi yang menggunakan, tapi juga masyarakat lainnya di daerah Kota Medan. Di kawasan Sibolangit, PDAM Tirtanadi bekerja sama dengan warga setempat membuat lubang resapan air. Dengan adanya beberapa program pemerintahan ini, dengan adanya beberapa tugas yang diharapkan kondisi serta di ketersediaan akan air bersih di Kota Medan dapat membaik dan terus membaik. Terima kasih atas pendengarnya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Kak Nursima atas materi yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua ya. Masih saya ingatkan kembali untuk mengisi presensi di kolom chat yang sudah kami berikan. Nah, teman-teman, penyampaian materinya udah selesai nih. Udah sampai tadi kan materi pertama yaitu oleh Bang Joni dan pemateri kedua oleh Kak Nursima. Saatnya pembukaan sesi tanya jawab bagi para partisipan. Kami akan memberikan kepada dua penanya. Kami akan memberikan kesempatan kepada dua penanya untuk bertanya. Silahkan ketika bertanya untuk menyebutkan nama dan asal instansinya. Dan mohon mengaktifkan kamera serta mic untuk mic atau audio saat bertanya ya. Silakan. Ayo silahkan kepada dua penanya.
Apakah tidak ada yang bertanya? Ayo silakan saya berikan tambahan waktu 2 menit bagi para penanya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak-Mbak. Saya Wisnu dari Unimed. Izin bertanya. Iya, silahkan Pak. Saya izin bertanya kepada pemateri pertama dan pemateri kedua ya. Kepada Mas siapa ya tadi teh, Mas Joni dan Mbak Nursima. Ini kan judul webinarnya itu terkait dengan kondisi dan ketersediaan air di Kota Medan. Nah, kalau menurut atau pernah nggak sih kita tahu bahwa kalau di Medan itu banyak isu bahwa kualitas airnya buruk ya, seperti yang pernah terjadi di kosan saya. Itu kualitas airnya buruk sekali, jadi kuning dan berbau busuk. Nah, kalau dari beberapa paper yang saya baca, itu kualitas seperti itu dikarenakan tingginya kandungan Fe dan Mn, seperti yang dijelaskan oleh pemateri pertama tadi ya, kandungan senyawa kimianya untuk beberapa parameter logam itu tinggi yang menyebabkan tadi berbau busuk dan berwarna keruh, kekuning-kuningan. Nah, kalau di kondisi tempat Mas Mbak pemateri seperti apa? Dan pernah nggak sih melakukan hal kecil, atau kalau memang pernah melakukan hal besar ya mohon dijelaskan gitu untuk apa ya, hal konkret yang pernah Mas Mbak lakukan untuk menanggulangi hal-hal tadi yang terjadi di Medan atau di tempat tinggal Mas Mbak sekalian. Begitu Mbak Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wisnu atas pertanyaannya. Apa ada lagi yang ingin bertanya?
Apabila tidak ada, berikan waktu beberapa menit untuk para pemateri kami untuk menjawab pertanyaan. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh yang bertanya. Jadi di sebelumnya kalau untuk di daerah saya airnya bersih. Jadi tidak juga jujur tidak pernah melakukan seperti pencegahan untuk mencegah supaya air bau atau keruh gitu karena ya sebelumnya sampai sekarang bersih kalau di daerah saya, Pak. Terima kasih. Boleh saya memberikan respon, Mbak Moderator? Silakan Pak, silakan. Atau mungkin gini ya pertanyaannya, mungkin Mas Mbak kan di Medan kan ya, pasti tahu kondisi di Medan kualitas airnya seperti apa. Tadi yang pertanyaan saya paham kan ya, kualitas yang saya maksud? Paham nggak Mas Mbak? Pernah lihat kualitas air atau air yang keruh, kuning, berbau di Medan? Pasti banyak ya daerah-daerah di Medan yang seperti itu, atau di Unimed juga banyak sekitar Unimed itu yang seperti itu kondisi kualitas airnya. Nah, kalau menurut Mas Mbak, kalau tadi misalnya di daerahnya pemateri yang pertama dan pemateri yang kedua tidak
terjadi hal yang sama. Nah, saya minta sarannya kepada pemateri 1 dan pemateri kedua, kira-kira apa yang harus saya lakukan ketika di kosan saya itu airnya mengalami kondisi kualitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kualitas air bersih yang dipersyaratkan pada baku mutu yang tadi yang dijelaskan oleh pemateri pertama, ya. Gitu. Apa yang harus saya lakukan ya kira-kira, Mas, Mbak? Begitu, Mbak moderator. Saya minta sarannya. Terima Baik, kasih. terima kasih atas sarannya, Pak. Mohon maaf, tunggu beberapa saat lagi untuk pemateri kami menjawab pertanyaannya ya, Pak. Saya masih muda, Mbak. Panggil Mas aja, Mbak. Oh iya, mohon maaf, Mas. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh yang bertanya. Jadi mungkin secara logik untuk menanggulanginya ya kita bisa melakukan pengelolaan limbah yang dengan benar supaya kualitas airnya baik dan tidak bau dan kotor, dan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan juga dapat untuk menanggulangi kualitas air yang buruk juga. Dan salah satu yang paling sering terjadi dikarenakan kualitas air yang buruk karena faktor ulah manusia, yaitu yang sering membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Silakan kepada Mbak Nursima Dewi untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Mas Wisnu tadi. Untuk mengurangi air keruhnya, jika dicampur dengan zat kimiawi, kita akan mencampur dengan kaporit agar guna air keruh itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Nursima. Apakah jawabannya dapat diterima? Bisa diterima, Mbak. Terima kasih, Mas, Mbak. Baik, terima kasih banyak.
akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saatnya kita masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi dokumentasi. Ayo dimohon untuk mengaktifkan kamera. Untuk slide 1, 2, 3. Baik, yang selanjutnya untuk slide 2. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih semuanya, para partisipan yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dan tetap stay di dalam ruang Zoom ini. Apabila kami ada salah kata, mohon sekiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Selamat sore. Sore. Waalaikumsalam. Sore. Terima kasih.